Ini adalah cara menjadi orang yang berbeda dari 99% manusia yang hidupnya biasa-biasa aja di muka bumi ini. Sekarang jadinya pilihannya tuh ada di kita aja, mau jadi orang yang biasa-biasa atau bisa jadi orang yang mencapai apapun itu yang kita inginkan. Aku adalah orang yang percaya banget, mau siapapun kita dan dari apapun itu background kita tuh akan bisa mencapai apapun yang kita mau, asalkan kita tahu caranya. Mungkin kita semua sering berpikir, kita itu nggak bisa mencapai apa yang kita mau karena nggak punya background, privilege, uang, koneksi, dan lainnya. Memang harus kita akui bahwa hal-hal seperti ini tuh mempunyai koneksi terhadap kesuksesan. Tapi coba kita pikir-pikir deh, sebenarnya kalau misalnya kita punya semua itu juga, uang, koneksi, background, dan lain-lain, privilege apapun itu, apakah 100% akan menjamin kesuksesan kita? Jawabannya pasti belum tentu kan? Lalu pertanyaannya, jadinya tuh faktor apa sih yang bisa memastikan 100% kesuksesan kita? Jawabannya adalah fokus dan disiplin. Kita udah masuk ke era masturbasi mental, di mana kita gampang banget untuk tergiur dan menyerah kepada kenikmatan-kenikmatan instan. Scrolling sosmed terus, baca buku non-fiksi cuman buat diselesain, bukan buat dipelajari, umbar-umbar goals tapi nggak pernah take action serius, dan masih banyak lainnya. Kalau misalnya kita membiarkan faktor-faktor negatif ini untuk mengotor pikiran kita setiap saat, kita jadi akan semakin jauh dengan goals-goals kita. Dan inilah yang membuat 99% dari orang di luar sana itu tuh gagal mencapai goals mereka. Kita terlalu sering ditipu oleh orang-orang yang meng-overglamorize kehidupannya di sosial media. Mungkin kita pernah ngeliat postingan Instagram seorang selebriti yang kerjanya liburan doang. Kita jadi berpikir bahwa sukses itu nikmat. Padahal kenyataannya tuh enggak. What people think success looks like. Karena kadang ya, inilah what people think success looks like. Punya sports car, punya rumah yang besar, dan mungkin bisa liburan atau traveling ke mana aja. Padahal realitanya, this is what success really looks like. Fokus, disiplin, dan menjalankan rutinitas yang membosankan. Sekarang gimana caranya kita bisa fokus supaya berhenti jadi pengecut dan berhenti jadi victim diri kita sendiri sampai akhirnya bisa mencapai apapun itu mimpi kita yang tertinggi? Monk Mode. Jawabannya adalah Monk Mode. Jadi sebenarnya apa itu Monk Mode dan gimana cara kita supaya bisa melakukannya? Udah ada banyak banget orang-orang di YouTube yang ngebahas soal Monk Mode. Definisinya untuk setiap orang juga berbeda-beda dan bahkan caranya pun berbeda-beda. Jadi apa yang akan aku share di sini merupakan pendapat dan metode pribadiku ya terhadap Monk Mode. Monk Mode adalah periode waktu di mana kita punya fokus dan disiplin yang intens. Dan kalau bahasa kerennya itu total immersion. Dalam Monk Mode, kita akan tenggelam seutuhnya dalam fokus untuk menjalani rutinitas positif kita sehari-hari, yang bertujuan untuk mendekatkan kita dengan goals-goals yang kita punya. Sebelum kita lanjut ke teknis gimana sih caranya kita bisa ngelakuin Monk Mode, sekarang kita bahas dulu kenapa mungkin kamu harus melakukan Monk Mode. Dan sebenarnya siapa sih orang-orang yang perlu untuk ngelakuin Monk Mode ini dan ngerasain Monk Mode ini? Susah fokus, susah disiplin, susah komitmen. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit komplain, dikit-dikit ganti haluan. Kamu sering ngerasain? Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sering merasakan ini? Kalau misal jawaban kamu iya, mungkin Monk Mode perlu kamu lakuin dalam hidup kamu. Karena dengan kita melakukan Monk Mode, kita akan bebas distraksi dan hanya punya satu fokus, yaitu tujuan kita. Seringkali yang bikin kita gagal itu bukan kemampuan kita yang kurang, tapi fokus kita yang kurang. Kita udah cukup jago kok dan kita punya what it takes buat mencapai yang kita mau. Yang kurang dari diri kita itu hanya fokus. Sayangnya, banyak dari kita nggak menyadari ini. Kita malah jadi menyabotase diri kita sendiri. Kita malah mengira kita belum siap sampai akhirnya nunda-nunda terus tanpa henti. Padahal kenyataannya, ini sangat jauh dari yang sesungguhnya. Jadi realitanya adalah kita tuh nggak butuh untuk siap, tapi kita butuh untuk fokus. Dan inilah yang kita bisa lakukan. Step 1. Focus on fear, not achievement. Seberapa penting sih kita harus punya tujuan hidup? Mungkin kebanyakan kita akan menjawab sangat penting. Karena dari kecil kita udah terbiasa ditanyakan oleh orang tua kita, nanti kalau udah gede, kamu mau jadi apa? Secara nggak sadar, ini menanamkan kepercayaan dalam diri kita kalau kita harus punya cita-cita, tujuan hidup, atau goals. Namun apakah ini memang benar sepenting itu? Menurutku, goals itu memang penting, tapi bukan yang terpenting. Daripada fokus ke goals, fokuslah ke failure. Daripada fokus ke tujuan, fokuslah ke kegagalan. Maksudnya gimana? Contohnya, kalau misalnya kita ngomongin konteks uang, kita tuh sebagai manusia lebih cenderung untuk takut bisa kehilangan 500.000 daripada bisa mendapatkan 1 juta. Ini tuh emang udah human nature, jadi dari sananya emang udah begitu. Lalu sekarang apa hubungannya dengan Monk Mode? Ini penting banget, jadi ini penting banget. Yang kita bisa lakuin adalah daripada kita fokus ke goals-goals yang ingin kita capai, mendingan kita fokus ke hal-hal yang kita nggak mau terjadi ke kehidupan kita. Ini beda banget loh dan ini sangat powerful. Contohnya, ganti aku mau jadi miliuner menjadi aku nggak mau jadi miskin.
Ganti aku mau punya six pack menjadi aku nggak mau punya perut buncit. Ganti aku mau punya pacar menjadi aku nggak mau jomblo seumur hidup. Dengan ini kita akan ngehack otak kita agar supaya jauh lebih termotivasi. Pasti akan beda vibes-nya, kita jadi akan takut untuk mendapatkan hal yang kita nggak inginkan. Dengan ini kita jadi akan berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa hal ini supaya dia tuh nggak terjadi. Dan uniknya, ketika hal yang kita ingin hindari atau nggak ingin kejadian kita nggak terjadi, apa yang akan terjadi? Betul, kita akan mencapai goals-goals kita yang kita inginkan. So this is the power of monk mode. Step 2. Embrace solitude. Manusia tuh emang makhluk sosial, kita tuh udah nggak bisa hidup sendiri. Itu tuh udah fakta. Kita butuh berada dalam lingkungan yang dikelilingi oleh orang lain untuk survive. Yang perlu kita perhatikan justru adalah karakteristik lingkungan kita. Apakah suportif atau justru mendistraksi. Tapi realita dan kenyataannya, kalau misalnya lingkungan kita juga udah suportif, tetap bisa aja nih kita tuh untuk ke distraksi, ya kan? Karena distraksi itu tuh sifatnya tuh nggak hanya eksternal. Entah itu dapat notifikasi dari HP, entah itu orang di luar berisik banget, entah itu bocah tetangga kita lagi main lato-lato. Namun, distraksi itu juga dapat muncul dari dalam diri kita. Inilah yang kita sebut sebagai internal distractions. Contohnya apa? Tiba-tiba kita overthinking, tiba-tiba kita mager pas mau kerja, atau mungkin tiba-tiba kita mikir nanti siang atau nanti malam mau makan apa ya? Nah, jadi karena ada distraksi yang muncul dari dalam diri kita, internal distractions ini, kita tuh harus dan perlu belajar untuk bisa berdamai dengan diri dan pikiran kita sendiri. Bukan hanya sendirian dalam artian gak ada orang di sekeliling kita, namun juga sendirian dalam pikiran kita. Dengan ini, kita akan bisa mengontrol pikiran kita, bukan pikiran kita yang mengontrol kita. Kita jadi akan bisa berdamai dengan kesendirian atau solitude itu sendiri. Menghilanglah. Filter dan hilangkan semua distraksi duniawi yang bisa menghisap fokus kita. Step 3. Step by step cara melakukan monk mode. Sekarang kita udah tahu nih kenapa banyak orang di luar sana tuh susah untuk mencapai goals-nya, susah untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan kita udah tahu bahwa monk mode itu tuh se-powerful itu untuk bisa membantu kita mencapai tujuan kita dan menghindar dari hal-hal yang kita nggak mau. Sekarang pertanyaannya, step by step cara ngelakuinnya gimana? Kita bahas sekarang. Step 1. Anti-goal. Tulislah list kegagalan yang ingin kita hindari. Daripada nulis hal yang ingin kita capai, tulislah hal-hal yang ingin kita hindari. Manusia pada dasarnya lebih fokus ke hal negatif. Ini akan membantu kita untuk fokus menghindar dari hal yang kita nggak ingin terjadi ke kita. Hasilnya, kita justru akan jadi lebih fokus untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan karena kita berusaha untuk menghindar dari hal yang kita nggak inginkan. Step 2. Tentukan durasi monk mode-mu. Semua orang tuh punya durasi yang optimal yang berbeda-beda untuk menjalankan monk mode ini. Jadi nggak bisa disamaratakan nih, aku jalan ini selama 21 hari, kamu jalan ini selama 60 hari, atau sebaliknya, nggak bisa kayak gitu. Semua orang punya waktu yang berbeda-beda nih, dan preferensi masing-masing untuk melakukan monk mode ini. Namun, kalau misalnya aku bisa rekomen, aku akan merekomendasikan waktu selama 21 hari untuk menjalankan monk mode ini. Karena jangka waktu 21 hari ini nggak terlalu pendek nih, di mana kita akan belum bisa merasakan hasilnya, dan nggak terlalu panjang juga, di mana kita akan bisa jadi burnout. Jadi 21 hari ini adalah sweet spot-nya lah ibaratnya. Namun kalau preferensi kamu berbeda, feel free untuk tentukan durasi kamu sendiri. Jadi nggak ada masalah, yang penting kita tahu what works best for us. Step 3. Buatlah distraction list. Tulislah hal-hal apa aja yang paling sering mendistraksi kamu. Karena sering banget nih kita tuh suka terdistraksi tanpa kita sadar. Ya kan? Kapan terakhir kali kamu lagi kerja terus tiba-tiba tangan kamu nge-scroll HP dengan sendirinya dan kita nggak nyadar, tiba-tiba kita baru nyadar, kok gue lagi scroll HP? Nah, sering terjadi kayak gitu kan? Dengan menuliskannya seperti ini, kita akan bisa jadi lebih aware terhadap distraksi-distraksi penghambat fokus kita. Ketika lain kali kita terdistraksi, kita akan sadar dan bisa memilih untuk menghentikannya dan kembali fokus. Entah itu scrolling sosial media, entah itu nonton Netflix, entah itu main game, atau apapun itu. Kita bisa hindari dengan cara ini. Step 4. Buatlah dan jalankan anti-distraction habit. Menulis distraksi aja nggak cukup, karena itu baru setengah nih dari pertempurannya. Karena realitanya, seringkali ketika kita udah sadar bahwa kita lagi terdistraksi, kita justru akan nyaman tenggelam dalam distraksi, hingga nggak melanjutkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Ini natural untuk terjadi karena manusia lebih menyukai hal-hal yang sifatnya nyaman, dan kita akan dengan mudah menemukan kenyamanan ini dalam aktivitas yang mendistraksi kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tulis satu habit positif yang kita bisa lakukan ketika kita sedang terdistraksi. Karena otak kita tuh akan selalu cari pengganti dari distraksi kita. Jadi kalau misalnya kita terdistraksi main HP, coba deh tulis satu habit yang kita bisa lakuin ketika kita nyadar kita lagi main HP, kita ganti dengan habit itu. Misalnya, baca buku. Misalnya, meditasi. Misalnya, apapun itu, bebas. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai anti-distraction habit.
habit ini itu tuh harus selaras dengan tujuan hidup kita atau selaras dengan goals-goals yang kita buat. Atau kalau misalnya nggak selaras, at least jangan negatif deh. At least jangan distraktif gitu loh. Jadi at least pastikan bahwa habit ini tuh positif supaya kita bisa semakin dekat dengan tujuan kita dan nggak semakin jauh nih karena terdistraksi. Nah, jadi aku punya beberapa anti-distraction habit favoritku dan ini adalah beberapa. Meditasi, baca buku, jogging, dan berdoa. Kamu bisa cobain yang manapun yang aku sebutin barusan, dan kalau misalnya kamu punya preferensi sendiri nih untuk punya anti-distraction habit yang lain, coba deh kasih di kolom komen, aku mau tahu. Step 5. Embrace solitude. Berdamailah dengan kesepian. Karena seperti yang kita udah bahas, untuk bisa melakukan monk mode dengan optimal, kita butuh lebih banyak waktu sendiri, agar kita bisa diam dengan pikiran kita dan menyalurkan ide-ide kreatif hingga mengeksekusinya dengan sempurna ketika dalam fase monk mode ini. Dan yang terakhir, step 6, romanticize life. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati hidup. Karena kalau kata-kata lagu atau tren zaman sekarang ya, romanticize life ya. Ini merupakan bentuk aktivitas yang dapat merecharge fisik, batin, dan juga jiwa kita. Apapun itu yang kamu suka lakukan, bisa dalam bentuk hobi, passion project, atau rutinitas simple, dan lakukanlah ini setiap hari kalau bisa. Nggak usah lama-lama deh, sebentar juga nggak apa-apa. Yang penting kita tuh bisa slow down dari kehektikan hidup ini yang sangat cepat ya. Karena pada akhirnya kita deserve itu, kita pantas untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan istirahat yang baik setelah melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita dan monk mode ini. So that's pretty much it. That's my take on monk mode. Itulah cara gimana aku menerapkan monk mode dalam kehidupanku. Dan kalau misalnya kamu suka topik seputar pengembangan diri atau creators economy, aku akan sangat rekomen untuk kamu subscribe ke channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Till then, thank you. My name is Rama and I'll see you in the next video. Let's get it!